Jumpa kembali pada pembelajaran Matematika SMK kelas 11, Statistika pertemuan keempat. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data kelompok. Mari kita mulai bersama. Data kelompok adalah data statistik yang tiap-tiap unitnya terdiri dari kelompok angka. Data kelompok umumnya berukuran besar, lebih dari 30 datum. Data kelompok akan lebih mudah disajikan dalam bentuk yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi, yaitu statistika yang menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua adalah menentukan daerah jangkauannya atau ring atau R. Kemudian menentukan banyaknya kelas atau kelompok dengan menggunakan aturan Stargess, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N, dengan N adalah banyaknya datum. Yang keempat adalah menentukan interval kelas, I sama dengan R per K. Yang kelima menentukan batas kelas, yaitu batas atas dan batas bawah. Yang keenam adalah menentukan tepi kelas. Dengan rumus tepi atas kelasnya adalah batas atas kelas ditambah 0,5 dan tepi bawah kelasnya adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan frekuensi kelas dalam kolom turus atau toli sesuai dengan banyaknya data. Contoh, seorang peneliti mengadakan penelitian tentang berat badan dari 35 orang. Data dari hasil penelitian itu dalam kilogram diberikan berikut ini. Kemudian, sajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita mencari jangkauannya atau ringnya. Jangkauannya rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. 74 kurangi 16 sama dengan 58. Langkah yang kedua adalah menentukan banyak kelas dengan menggunakan aturan Stargess bahwa K sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log 35. Kita bisa hitung menggunakan kalkulator sehingga ditemukan 6,095. Kalau dibulatkan adalah 6. Berikutnya adalah menentukan panjang interval kelas. Dengan rumus I sama dengan R per K sama dengan 58 per 6 sama dengan 9,67. Kita bulatkan ke atas adalah nilainya adalah 10. Nah, dari data tadi maka diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Interval kelasnya 16 sampai 25 dengan frekuensi 5, 26 sampai 35 frekuensinya 3, 36 sampai 45 frekuensinya 9, 46 sampai dengan 55 frekuensinya 10, 56 sampai dengan 66 adalah frekuensinya 6, dan 66 sampai dengan 75 frekuensinya adalah 2, dengan totalnya adalah 35. Nah, dari tabel di samping maka diperoleh beberapa informasi. Yang pertama adalah bahwa jumlah kelasnya ada 6. Ini interval kelas pertama, interval kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Panjang kelasnya adalah 10. Jadi andaikan ini 16 sampai dengan 25. Berarti datum yang ada di dalamnya adalah mulai dengan nilai 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Sehingga ada 10 nilai atau datum. Berikutnya, dari tabel-tabel tadi diperoleh banyak informasi yang kita dapatkan. Nah, berikut informasi yang kita dapatkan. Tadi interval kelas sudah jelas. Kemudian ini frekuensinya. Kemudian ini batas bawahnya. Jadi yang ada di depan ini adalah batas bawah, sedangkan yang ada di belakangnya semuanya ini adalah batas atas. Kemudian tepi bawah rumusnya adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Jadi 16 dikurangi 0,5 adalah 15,5. 26 kurangi 0,5 adalah
25,5 dan selanjutnya. Sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Batas atasnya adalah 25 ditambah 0,25 adalah 25,5. 35 ditambah 0,25 adalah 35,5 dan seterusnya. Setelah itu kita juga bisa mencari titik tengah. Titik tengah rumusnya adalah setengah kali batas atas ditambah batas bawah. Titik tengah kelas yang pertama, X1. X1-nya adalah 20,5. Jadi setengah kali 16 ditambah 25. Ketemunya adalah 20,5. Kemudian titik tengah kelas interval yang kedua. Karena batas atasnya 35, batas bawahnya 26, kita tambah, kemudian kita bagi 2 dan selanjutnya. Frekuensi kumulatif kurang dari TA. Kita tahu frekuensinya ada di sini. Yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif adalah yang pertama adalah 5, sesuai dengan 5. Berikutnya adalah 8. 8 diperoleh dari 5 ditambah dengan 3, ketemu 8. Kemudian 17. 17 itu berarti kan 8 ditambah dengan 9, ketemu 17. Kemudian 17 ditambah 10, ketemu dengan 27. Kemudian 27 ditambah dengan 6, ketemu dengan 33. 33 ditambah dengan 2, ketemu dengan 35. Jadi selalu ditambahkan. Dan yang terakhir adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita mulai dari total jumlahnya adalah 35. Ini total jumlahnya 35. Kemudian dikurangkan. 35 dikurangi dengan 5, ketemunya adalah 30. Kemudian 30 dikurangi dengan 3, ketemunya adalah 27. 27 dikurangi dengan 9, ketemunya adalah 18. 18 dikurangi 10 adalah 8. Dan yang terakhir adalah 8 dikurangi dengan 6, ketemunya adalah 2. Jadi dibedakan untuk FK kurang dari itu ditambahkan, sedangkan untuk FK lebih dari itu adalah dikurangkan. Selanjutnya adalah histogram. Histogram adalah sajian tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang yang saling berhimpit. Langkah-langkah membuat histogram. Yang pertama adalah membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Sumbu datar menyatakan kelas interval dan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Yang kedua adalah membuat skala menggunakan batas-batas kelas interval. Dan yang ketiga adalah membentuk batang sesuai dengan batas kelas interval dan frekuensi, namun sisi-sisi dari batang kelas interval harus berdekatan dan berhimpit. Selanjutnya, gambar histogram dari data contoh soal yang tadi. Seperti ini gambarnya. Jadi, ini adalah tepi dari tiap kelasnya. Dan ini adalah menunjukkan frekuensinya. Ini ada sesuai frekuensi masing-masing dari interval kelasnya. Yang berikutnya adalah poligon. Apa itu poligon? Poligon adalah diagram garis yang dibentuk dengan cara menghubungkan titik tengah bagian sisi atas persegi panjang pada histogram. Langkah-langkah membuat poligon. Yang pertama adalah membuat titik tengah kelas, yaitu nilai batas bawah ditambah nilai batas atas dikali setengah. Langkah yang kedua adalah membuat tabel distribusi frekuensi mutlak dengan kolom tambahan berupa kolom titik tengah kelas. Kemudian membuat grafik poligon dengan melihat data pada tabel distribusi frekuensi mutlak. Gambar contoh poligon dari soal yang pertama tadi. Seperti ini gambarnya, bahwa ini menunjukkan titik-titik tengah dari setiap interval kelas. Dan ini adalah menunjukkan frekuensi dari masing-masing interval kelas. Kemudian poligon adalah garis-garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari setiap interval kelas tersebut tadi. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir OGIF. OGIF adalah merupakan grafik garis yang dapat dibuat dari poligon frekuensi kumulatif.
Jika poligon frekuensi kumulatif dihaluskan, maka diperoleh kurva yang disebut kurva ogive. Ada dua macam ogive, yaitu ogive positif yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif kurang dari, dan ogive negatif yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari atau FKK menyatakan jumlah sesemua nilai data yang kurang dari atau sama dengan nilai pada tiap kelas. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari, atau kita bisa singkat FKL, menyatakan jumlah frekuensi semua nilai data yang lebih dari atau sama dengan nilai tiap kelas. Berikut gambarnya. Gambar yang pertama adalah ogive kurang dari. Jadi ogive kurang dari atau ogive positif itu menanjak naik ke atas. Sedangkan ogive lebih dari atau ogive negatif itu menurun. Jadi di sini adalah batas-batas dari tepi kelasnya. Sedangkan sumbu tegaknya adalah merupakan frekuensi kumulatif. Lebih dari atau kurang dari sesuai dengan ogive yang kita buat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Sampai jumpa.